Kayak nggak pernah putus saja. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Rianti yang menunggu sang kekasih di sebuah kafe. Tepat pada hari itu, mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Alih-alih punya cerita, Rianti sangat berharap pacar yang bernama Harry akan ngasih sebuah hadiah atau kejutan. Akan tetapi, Harry malah memutuskan hubungan sama Rianti, karena Harry sudah dijodohkan sama orang tuanya. Rianti yang tidak terima langsunglah menuduh Harry selingkuh, lalu Rianti segera pergi. Buaya. Di saat perjalanan pulang, Rianti sangat kecewa dan galau, sampai-sampai Rianti menabrak seorang cowok ganteng. Cowok itu bernama Galuh. Keributan di antara mereka terjadi. Ngomong lu kalau nggak bisa nyetir, nggak usah nyetir. Lu juga nggak bisa bawa motor. Udah diganti. Selesai Galuh berantem sama Rianti, Galuh segera mengumpulkan kue-kuenya yang berserakan. Lalu, Galuh segera pergi ke panti asuhan untuk ngasih kue tersebut kepada anak-anak panti. Sungguh pria tampan nan gagah yang peduli sesama si Galuh ini mah. Semua kebutuhan panti, biar Kak Galuh yang urus. Ya. Dikarenakan Rianti yang sangat frustasi ditinggal sama kekasihnya, Rianti curhat kepada Bobby. Bobby ini adalah sahabat Rianti yang sangat banyak solusi, dan pada akhirnya, Bobby menyarankan Rianti untuk pergi ke tempat jasa pacar sewaan. Ternyata, sesampai di sana, owner jasa pacar sewaan tersebut adalah Galuh. Keributan terjadi lagi sama mereka. Lo yang ugal-ugalan itu kan? Lu kali yang ugal-ugalan. Lu lah. Lu. Setelah mereka membicarakan perihal masalah Rianti, akhirnya, Galuh mau membantu Rianti, dikarenakan Galuh juga butuh uang. Dan mereka pun resmi berpacaran, tapi kura-kura sih, ondeh, salah, maksudnya itu pura-pura guys. Apaan sih lo? Kemudian tibalah di hari pernikahan Harry dan Anjali, Rianti dan Galuh datang dengan nuansa yang romantis dan mesra betul, sampai-sampai Harry sangat terbakar api cemburu. Selesai mereka mengucapkan selamat kepada Harry, tidak lama datanglah Mita. Mita ini sangat naksir sama Galuh, akan tetapi, Galuh hanya biasa saja, sampai-sampai di malam itu kepura-puraan Rianti dan Galuh terbongkar oleh Mita. Alamak, sudah susah-susah bikin Harry cemburu, malah begini. Gue salah pilih. Hah? Maksud kamu apa? Dengar ya, pernikahan kita batal. Dikarenakan kedekatan Rianti dan Galuh, Mita nyemprot Rianti. Mita melarang Rianti untuk dekat-dekat sama Galuh, karena Galuh adalah milik Mita. Itu sih katanya Mita aja, dan Rianti membuat kesepakatan sama Mita. Mereka taruhan, dan Mita pun menerimanya. Ya udah gimana kalau misalnya lo sama gue taruhan? Oke, siapa takut? Deal. Langkah awal pun dimulai untuk menaklukkan hatinya Galuh. Manuki alangan dari buti tapakia ayam majina dilaman. Setelah Rianti dan Mita berusaha menaklukkan hatinya Galuh, akhirnya, semuanya terbongkar. Galuh sangat kecewa kepada Rianti, padahal Galuh sudah menaruh perasaan kepada Rianti. Namun, caranya Rianti tidak ada akhlak. Mita pun disemprot oleh Galuh. Gue juga suka sama lu, Rianti. Tapi kenapa sih lu nganggep gue kayak barang taruhan? Kenapa? Apa? Jawab. Kemudian 1 minggu setelah itu, Rianti datang ke panti asuhan. Panti tersebut adalah bekas tempat tinggalnya Galuh waktu kecil, dan saat ini Galuh mengelola panti itu, dan Rianti secara diam-diam membantu anak-anak di sana. Namun, ketahuan sama Galuh, dan Rianti sangat kecewa melihat Galuh berpelukan sama Cecil, dan beginilah yang terjadi. Gak usah bohong deh lo. Jelas-jelas lo berdua pelukan depan gue. Setelah itu, Rianti menemui Mita, dan Rianti membatalkan pertaruhan mereka untuk mendapatkan Galuh,
karena Galuh tidak mungkin bisa takluk oleh Rianti, karena Galuh sudah bersama Cecil. Apa? Pusing tau gak gue? Udah ya cabut. Duluan. Udah. Dan niat buruk Mita pun muncul, di mana Mita datang ke panti asuhan, dan berpura-pura baik sama Cecil, dan akhirnya, Mita mendorong Cecil, sampai-sampai Cecil masuk rumah sakit, dan Mita memberikan keterangan kepada Galuh, bahwa Rianti lah yang mencoba untuk mencelakakan Cecil. Galuh panas, dan emosi, langsung mencari Rianti, keributan tak terelakkan. Lu serempet dia pakai mobil lu kan? Sekarang, dia lagi di rumah sakit. Kemudian, Rianti meminta kepada papanya untuk dinikahkan sama Harry. Auto terkejutlah si papa, soalnya, Harry ini playboy, suka main kasar, masa mau dinikahi. Alasan Rianti mau nikah sama Harry, supaya Rianti bisa melupakan Galuh. Yang mau nikahin suram. Itu udah pilihan gue. Di rumah sakit, Cecil sadarkan diri, dan Cecil menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Galuh. Ternyata dalangnya adalah Mita. Galuh segera mencari Mita dan membombardir Mita secara brutal. Dan pada akhirnya, di saat Rianti mau nikah sama Harry, Galuh datang, dan meminta maaf kepada Rianti, dan Galuh juga membawa Cecil untuk menjelaskan hubungan mereka, bahwa Galuh dan Cecil hanyalah sebatas adik dan kakak. Sayang sama Kak Galuh, karena aku udah anggap dia sebagai kakakku sendiri, Kak. Tidak lama datanglah Harry, dan Harry sangat marah kepada Galuh, karena ia datang untuk mengacaukan pernikahannya, dan adu jotos pun terjadi, sampai-sampai Harry bilang Rianti wanita murahan, dan Rianti membatalkan pernikahannya bersama Harry. Kasar sama cewek. Emang kenapa lu, ha? Stop! Stop! Harry! Dasar cewek murahan. Tidak lama setelah itu, datanglah papanya Rianti, dan Rianti meminta restu nikah sama Galuh, bukan sama Harry, karena hatinya Rianti sudah bersama Galuh, dan akhirnya, si papa merestui mereka, dan beginilah ending akhirnya guys. Saya terima nikahnya Rianti Akila binti Yuda Mujianto dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Manuki alangan dari bukit tapakia. Ayam jinna dilaman sampai hati. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah bermain-main dengan perasaan. Jikalau sempat, rasakan resikonya sendiri, apalagi nekat mau mencelakai orang lain. Kami Susuka Story ID pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time. Bye-bye.